Terungkap identitas Bjorka dan alasannya retas situs pemerintah Indonesia. Mitigasi terhadap siapa Bjorka terus kita koordinasikan dengan Barreskrim Polri. Yang perlu kita sampaikan juga bahwa ini salah satu akun anonim. Kita kenal dia sebagai penjual dan pengekspos data. Jadi kita lihat seberapa jauh penelusuran yang bisa kita lakukan, koordinasi terus kita lakukan dengan Barreskrim Polri. Mungkin beberapa hal yang bersifat substansial nanti dari teman-teman di Barreskrim Polri yang bisa menjawab itu, Mas. Kalau menurut saya sih cepat atau lambat pasti terungkap ya kalau emang serius dicari, gitu. Karena sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga gitu. Dan walaupun di dark web banyak kok kita mengungkap kasus gitu ya. Tapi memang bukan hal yang mudah. Saya nggak bilang, wah besok dapat, 2 minggu lagi dapat, walau-alam gitu. Jadi memang butuh proses. Masih ingat kasusnya Mas Denny Siregar kan? Pemberi datanya ternyata karyawan Telkomsel dan sudah divonis penjara dan sekarang terulang lagi. Kalau dulu itu akunnya yang nyebar itu adalah Opposite yang nyebar, kalau sekarang nama akunnya adalah Bjorka. Nggak kayak dulu, kalau si Opposite itu jelas adalah kadrun yang anonim. Kalau akun Bjorka ini menyamar seolah hacker dari Eropa Timur ya, kalau nggak salah dari Polandia atau Rusia, tapi penyamarannya ini belepotan. Cuma lama-lama setelah muncul ya pengakuan latar belakang dia, jadinya banyak netizen yang curiga juga bahwa ini kayaknya bukan hacker saja. Dan dari bahasanya kalau saya lihat seperti bahasa Inggris yang baik dan benar seperti orang Indonesia. Sejak akhir Agustus lalu, hacker Bjorka mendapat sorotan dari masyarakat dan pemerintah Indonesia. Bjorka melakukan aksi peretasan dan pembocoran data pemerintah Indonesia, serta membagikannya secara gratis di forum online Breached Forums. Sadar menjadi sorotan netizen Indonesia, Bjorka baru-baru ini sedikit mengungkap identitasnya dan alasannya membocorkan data rahasia lembaga pemerintah. Melalui akun Twitter Bjorkanism, Bjorka membocorkan identitasnya. Di halaman profil akun Twitternya, Bjorka menyematkan lokasi Warsawa, Polandia. Hal ini mengindikasikan bahwa Bjorka tinggal di Warsawa, Polandia. Meski begitu, dia tidak secara gamblang mengungkap hal itu. Bjorka memiliki alasan tersendiri yang melatar belakangi aksinya membocorkan data lembaga pemerintah. Dia menjelaskan dalam sebuah tweet di akun Twitternya bahwa ia melakukan pembocoran data pemerintah Indonesia karena teman Indonesianya di Warsawa. Saya ingin menunjukkan betapa mudahnya bagi saya untuk masuk ke berbagai pintu karena kebijakan perlindungan yang buruk, apalagi jika dikelola oleh pemerintah. Begitulah tulisnya. Saya punya teman baik orang Indonesia di Warsawa dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. Saya melakukan ini untuknya. Tweet ini menunjukkan bahwa alasan Bjorka membocorkan data lembaga pemerintah dipengaruhi rasa keprihatinannya terhadap buruknya perlindungan data pribadi di Indonesia. Bjorka juga mengungkap kritik kepada pemerintah Indonesia khususnya Kominfo. Menurut Bjorka, lembaga teknologi harus dipimpin oleh ahli teknologi yang sudah berpengalaman, bukan politisi atau tentara. Ini adalah era baru untuk menunjukkan aksi secara berbeda. Tidak ada yang berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Begitulah tulisnya. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata, karena mereka hanyalah orang-orang bodoh. Begitulah sambungnya. Bjorka juga membocorkan sosok temannya yang berasal dari Indonesia. Ia menuliskan bahwa data kependudukan teman Indonesianya tidak tercatat di Kementerian Luar Negeri. Hal itu dikarenakan sosok temannya telah kehilangan identitas karena peristiwa 1965 yang merujuk pada peristiwa G30 SPKI. Jangan coba lacak dia dari Kementerian Luar Negeri, karena Anda tidak akan menemukan apapun. Dia tidak lagi diakui Indonesia sebagai warga negara karena kebijakan 1965, meski dia adalah orang tua yang sangat pintar. Begitulah tulisnya. Kemungkinan teman Bjorka ini adalah bekas mahasiswa eksil yang pernah menerima beasiswa pendidikan di luar negeri pada Orde Lama masa pemerintahan Soekarno. Dilansir dari Kompasiana, pada era Soeharto ratusan mahasiswa eksil dicabut paspor dan kewarganegaraannya sehingga berstatus stateless atau orang tanpa negara. Dilansir BBC, sejarawan LIPI Asfi Warman ada mengatakan banyak di antara mahasiswa eksil ini mengembara dari satu negara ke negara lain setelah paspor mereka dicabut karena dibayangi ketakutan bahwa mereka akan dipulangkan di Indonesia dan akan ditangkap.